Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama Dewi Fatika, yang kedua Nadila, yang ketiga Muhammad Syafiqul Hamizan, yang keempat Ruri, yang kelima Indah, yang keenam Aulia, yang ketujuh Yola, dan yang terakhir Elvina. Langsung saja ke slide yang pertama. Pengertian audit sumber daya manusia. Secara umum, kita sudah mengetahui bahwa manajemen itu merupakan memiliki fungsi yaitu pengawasan. Dan tujuan pengawasan adalah sebuah pengamanan pada perusahaan. Nah, salah satu cara pengawasan adalah dengan audit atau kegiatan pemeriksaan. Lalu, apa sih pengertian dari audit MSDM? Pengertian dari audit SDM, manajemen sumber daya manusia, adalah proses pemeriksaan kualitas sumber daya manusia yang ada secara menyeluruh melalui evaluasi kegiatan dalam suatu departemen, divisi, atau suatu ruang lingkup perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan ataupun perbaikannya. Dan audit sumber daya manusia itu juga merupakan suatu metode evaluasi untuk menjamin bahwa potensi yang ada pada sumber daya manusia tersebut itu sudah dipergunakan secara optimal di perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa audit sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan dan penelitian secara sistematis, objektif, komprehensif, dan juga terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia. Dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa terpenuhinya azas kesesuaian, efektivitas, dan juga efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia guna untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia. Audit juga merupakan salah satu cara untuk memberikan fungsi-fungsi operasional dari perencanaan, penerimaan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penilaian kerja, kompensasi, hubungan karyawan dengan organisasi yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan audit digunakan untuk mengamati seberapa baik manajer mematuhi kebijakan SDM. Jika manajer mengabaikan kebijakan SDM atau melanggar peraturan hubungan karyawan, audit akan dapat menemukan kesalahan tersebut, sehingga tindakan korektif dapat diambil tepat waktu, sebab kepatuhan terhadap hukum sangat penting. Departemen Sumber Daya Manusia yang efektif dapat memenuhi tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Jika tidak dapat memenuhi kebutuhan karyawan, kemungkinan besar akan terjadi pergantian karyawan, absensi, dan pergantian serikat pekerja. Untuk memahami kebutuhan karyawan, tim audit akan mengumpulkan informasi tentang gaji, tunjangan, dan lainnya. Selanjutnya, audit SDM dapat dilakukan dalam beberapa situasi, seperti yang pertama, ketika manajemen puncak yang menganggapnya perlu untuk dilakukan. Kedua, ketika kekuatan eksternal yang memaksa suatu peninjauan. Ketiga, ketika manajer baru bertanggung jawab atas Departemen SDM. Keempat, sebuah perusahaan yang signifikan di dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang sumber daya manusia. Misalnya, penurunan bisnis, ekspansi yang gencar, ancaman sedikit pekerja, dan perputaran karyawan yang sangat tinggi. Yang kelima, ketika suatu keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem PSDM perusahaan. Lebih penting lagi, audit sumber daya manusia dapat dilihat sebagai proses pembelajaran. Dalam pembelajaran juga terdapat beberapa kesalahan dan dipandang sebagai proses yang lebih menghasilkan dan mencapai apa yang dipandang sebagai praktek terbaik. Kemudian, norma audit. Audit dilaksanakan sebagai suatu fungsi penilaian yang bebas dibentuk dalam suatu organisasi perusahaan
untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tujuan dari audit sendiri adalah untuk membantu setiap SDM dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Auditor mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas suatu sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan Departemen SDM. Departemen Audit sendiri merupakan bagian integral dari organisasi perusahaan dan fungsinya diatur menurut kebijakan manajemen. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab departemen harus sejalan dengan norma audit. Tujuan dari norma audit sendiri adalah yang pertama, menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab departemen audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. Yang kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Dan yang ketiga adalah perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Untuk manfaat dari audit SDM ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah SDM yang kritis. Yang ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur yang efektif. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen SDM. Kemudian ada tujuan audit SDM. Yang pertama yaitu menilai efektivitas dari fungsi SDM. Menilai efektivitas ini untuk mengetahui seberapa jauh fungsi SDM yang ada di suatu perusahaan. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Kemudian, feedback dari suatu pelaksanaan audit SDM adalah yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, dan yang terakhir, mendorong tanggung jawab profesionalisme lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Prospek audit sumber daya manusia itu dilakukan terhadap fungsi sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan SDM yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja SDM menurut Handoko 1997. Prospek terdiri dari yang pertama, audit strategi perusahaan. Audit strategi perusahaan itu sendiri adalah tidak dibentuk dari profesional SDM, melainkan kekuatan sendirilah yang menentukan kesuksesannya. Strategi perusahaan memberi perhatian pada bagaimana perusahaan bekerja untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Yang kedua, audit strategi kerjasama, di mana audit ini menekankan bagaimana agar perusahaan terus memperoleh keuntungan kompetitif dengan melalui uji kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta ancaman eksternal melalui analisis SWOT. Yang ketiga, audit fungsi SDM. Audit ini
Mengadakan evaluasi tentang berapa jumlah dan seberapa jauh para manajer yang mampu melaksanakan segala kebijakan dan prosedur yang telah digariskan oleh Departemen SDM. Yang keempat, audit kepuasan kerja. Departemen yang efektif pasti mampu memenuhi sasaran-sasaran perusahaan maupun kebutuhan-kebutuhan karyawan. Ketika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka pergantian, ketidakhadiran, dan aktivitas serikat kerja kemungkinan terjadi. Dan yang terakhir, prospek audit SDM di masa mendatang. Prospek ini memang diperlukan bagi suatu perusahaan, namun itu hanyalah tindakan untuk melihat di masa lalu. Audit hanyalah mengungkapkan tentang keberhasilan suatu keputusan di masa lalu. Kemudian ada pendekatan riset audit SDM. Mengaudit SDM dengan riset, ada 6 pendekatan yang diterapkan, yaitu yang pertama adalah riset terapan atau applied research, yaitu riset yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM bertujuan untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua ada pendekatan komparatif, yaitu riset ini adalah riset yang sederhana dengan cara menggunakan perusahaan lain sebagai model, setelah itu membandingkan hasil atau prosedur mereka dengan perusahaan kita. Yang ketiga, pendekatan statistik atau statistical approach, yaitu pendekatan mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Kemudian ada pendekatan kepatuhan atau compliance approach, yaitu metode ini meninjau praktek-praktek di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan atau bahkan menjadi penyimpangan hukum. Kemudian ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach, yaitu pendekatan ini meminta SDM manager menetapkan tujuan dengan tanggung jawab mereka. Alat yang digunakan untuk pendekatan riset ini, yang pertama bisa menggunakan interview atau wawancara, yaitu dengan cara kita mengumpulkan data-data dari perusahaan untuk ditinjau dengan cara membuat suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua ada informasi eksternal, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari perusahaan lain atau pihak eksternal perusahaan. Kemudian yang ketiga ada survei. Survei ini biasanya menggunakan metode kuesioner. Dan yang keempat ada eksperimen SDM, yaitu dengan cara membuat beberapa kelompok dan kemudian membandingkannya. Instrumen-instrumen audit sumber daya manusia. Ada 4 macam instrumen pengumpul informasi yang membantu menghimpun data aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah wawancara. Wawancara dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia, sementara mereka membantu tim audit mencari bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka, karena wawancara menyita banyak waktu dan terbatas pada sedikit orang. Sedangkan banyak SDM yang menggunakan kuesioner-kuesioner untuk memperluas ruang lingkup riset mereka. Yang ketiga yaitu informasi eksternal. Adalah alat sentral dari tim audit atau perbandingan-perbandingan luar memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat dinilai. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Menurut Yatim Rianto, penelitian eksperimen adalah penelitian yang sistematis, logis, dan teliti dalam melakukan kontrol terhadap suatu kondisi. Sebagai contoh kasus yaitu kita menggunakan PT Slamet Langgeng. PT Slamet Langgeng ini merupakan perusahaan bisnis konfeksioneri yang mengelola brand permen yaitu merek Davos. Ini adalah brand mereka atau produk yang mereka gunakan
Permen Davos ini ada pada era tahun 1970 sampai tahun 1980, dan Permen Davos ini pernah menguasai pasar permen peppermint di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di kota Probolinggo. Pada perusahaan ini, mereka menerapkan sistem manajemen kekeluargaan di mana jaringan distribusi dilakukan secara turun-menurun, mulai dari kakek, anak, cucu, hingga cicit. Sehingga banyak distributor sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dan tidak kompeten lagi dalam usahanya, tetapi masih tetap memasarkan permen Davos ini. Untuk tim penjualan di PT Slamet Langgeng ini, pada masa itu berjumlah sekitar 3 orang, di mana masing-masing salesman ini memiliki area penjualan yang sangat luas. Sebagai contoh, salesman Jogja berjualan hingga ke wilayah Pacitan. Namun, sejak tahun 1994, penjualan permen Davos ini mengalami penurunan, sehingga terjadi stagnasi bisnis dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak kompetitor semacam permen Mentos, Exos, Kiss, Polo, dan lain-lain, serta pengelolaan yang tidak sistematis. Namun, saat ini, penerus dari PT Slamet Langgeng ini, yaitu cicit dari pendiri, sedang berupaya agar permen Davos ini dapat kembali menggebrakkan pasar dan mengubah image permen Davos dari dulu dikenal sebagai permennya kakek nenek kita. Lalu kesalahan sumber daya manusia apa sih yang terjadi dalam pengelolaan usaha PT Slamet Langgeng ini? Kesalahan yang terjadi pada PT Slamet Langgeng ini berada pada aspek bagian pendistribusian, di mana di sini mengalami banyak permasalahan dikarenakan jaringan distribusi yang digunakan yaitu turun-menurun dan dianggap masih sangat tradisional. Dalam proses pembenahan ini, sebaiknya tim manajemen dari PT Slamet Langgeng ini ditambahkan dari pihak luar yang sesuai dengan bidangnya dan dapat berkontribusi besar di dalam PT Slamet Langgeng ini terhadap perusahaan dan menghentikan distributor yang sudah tidak perform untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, distributor itu merupakan titik terpenting dalam pemasaran produk karena produk permen bersifat impuls, meskipun produk dalam good quality dan iklan selalu muncul di mana-mana. Tapi, tak akan gunanya jika sulit ditemukan di pasaran. Tim inti dari pemasaran di PT Slamet Langgeng ini perlu ditambah dari jumlah 3, harus ditambah untuk mencakup area-area yang luas dan sangat jelas dan tidak efektif. Tetapi sebelum perusahaan mengeluarkan perintah pemutusan kerja pada karyawan lama, ada baiknya memberikan pesangon yang disesuaikan dengan harapan kerja dari karyawan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pendekatan statistikal dan komparatif yang bagaimanakah harus diambil oleh tim audit SDM perusahaan pada PT Slamet Langgeng ini. Yang pertama yaitu pendekatan statistikal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan mengaudit aktivitas yang perlu dievaluasi untuk mendapatkan kesalahan terkecil di dalam perusahaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan data standar matematif dengan kuantitatif, yaitu memanfaatkan hubungan antara distributor satu dengan yang lainnya secara regresi, kolerasi, dan diskriminan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan komparatif yang harus dilakukan oleh perusahaan PT Slamet Langgeng ini dengan membandingkan kinerja antar karyawan beserta hasil produk yang laku terjual pada tiap agen distributor. Nah, dari jumlah produk yang laku terjual ini dapat diketahui sebatas mana kinerja karyawan tersebut.
Karyawan yang kurang efektif dalam bekerja dapat diberikan pelatihan, atau jika tidak memungkinkan, karyawan dapat diganti dengan karyawan yang memiliki spesifikasi yang sesuai.